kalau kita lihat sepak terjangnya ketum Nasdem Surya Paloh, oke lah ya, di perpolitikan Indonesia dia oke. Jadi kalau misalnya nih membuat kesalahan kedua setelah terburu-buru memilih bakal capres, terus kerjasama lagi dengan yang namanya Demokrat, makin terpuruk Nasdem. Teman-teman Siwer TV, pemirsa Siwer TV, sudah terbentuk ya. Ini ada terbentuk dua koalisi ya, meskipun apakah mereka akan bisa sampai akhir nantinya, tapi sudah terbentuk nih dua koalisi ya. Ada koalisi Indonesia Bersatu terdiri dari Golkar, PAN dan P3, terus ada lagi namanya koalisi Kebangkitan Indonesia Raya terdiri dari Gerindra dan PKB. Ini di luar dari PDIP. Nah, masih ada 3 partai nih yang selama ini ikut pemilu, yang namanya Nasdem, Demokrat dan PKS. Mau kemana mereka? Saya di video saya kali ini saya mau melihat gerakan dari Demokrat mau kemana. Apakah Demokrat akan menjadi partai penyeimbang lagi seperti dulu, yang akhirnya nggak jadi apa-apa, hanya koar-koar? Apakah dia bisa masuk di koalisi yang 2 tadi sudah terbentuk? Demikian juga Nasdem yang sekarang lagi galau sih kalau menurut saya, karena udah keburu terlampau cepat mengumumkan calon atau calon bakal capresnya mereka. Itu 3 orang yang mereka pilih, dari Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Panglima TNI yang sekarang lagi bertugas ya, Andika Perkasa. Nah ini kan kalau menurut saya blunder sih. Katanya sebagai ahli politik kok bisa melakukan ini? Ini blunder karena akhirnya seperti menutup koalisi nih. Karena dia sudah mengatakan bahwa dan sudah mengumumkan bahwa ini bakal calon presiden dari Nasdem. Nah, mendadak koalisi dari Gerindra dan PKB jelas mengusung yang namanya Prabowo Subianto menjadi calon presiden lagi di 2024. Meskipun sudah 2 kali tidak terpilih, sekarang yang ketiga nih. Ya moga-moga ya, kita lihat saja apakah terpilih atau tidak. Tetapi balik-balik lagi, berarti jelas tertutup kemungkinan untuk Nasdem masuk ke koalisi Gerindra dan PKB. Kemudian, apakah yang namanya Nasdem mau berkoalisi dengan yang namanya Demokrat? Kalau saat ini Demokrat itu dipimpin oleh SBY, mungkin. Saya rasa mungkin, karena SBY seorang jenderal tetap, kita tidak bisa pungkiri itu, dan dia sebagai presiden 2 periode. Tetapi sayangnya nih sekarang Demokrat dipimpin oleh seorang anak muda yang belum pernah merasakan menjadi pemimpin. Pemimpinnya ya di partainya sendiri, itu sih gampang karena ada bapaknya. Tapi pemimpin yang benar-benar pemimpin, misalnya bupati, misalnya wali kota, misalnya gubernur, misalnya memimpin suatu organisasi yang besar, tapi bukan partai ya. Dia belum teruji. Terus apakah Nasdem mau bekerja sama dengan yang namanya Demokrat yang dipimpin oleh anak muda yang belum punya pengalaman sama sekali ya? Saya sih kalau misalnya Nasdem akhirnya mau, ini agak lucu. Karena Nasdem ini kan kalau kita lihat sepak terjangnya ketum Nasdem Surya Paloh, oke lah ya, di perpolitikan
Indonesia, dia oke. Jadi kalau misalnya nih membuat kesalahan kedua setelah terburu-buru memilih bakal capres, terus kerjasama lagi dengan yang namanya Demokrat, makin terpuruk Nasdem. Setali tiga uang dengan yang namanya PKS. Apakah PKS ini yang selama 10 tahun sudah di luar pemerintahan mau menggantungkan nasibnya kepada Demokrat? Ya pasti enggak lah kalau saya jadi presiden PKS. Terus akhirnya mereka berdua di luar daripada pemerintahan yang akan berlangsung di 2024 nanti. Itu udah hitungan matematis. Kalau saya sih, ya saya cenderung bilang bahwa yang namanya Nasdem nanti juga akan bergabung kok, kalau nggak ke Golkar, P3 dan PAN, atau ke yang namanya Gerindra dan PKB. Ini di luar PDIP. Nah, terus tinggal dua nih, mau kemana? PKS masih mungkin masuk ke yang namanya koalisi PKB dan Gerindra ya, Kebangkitan Indonesia Raya, masih bisa. Atau mungkin ya bisa juga masuk ke yang namanya koalisi Indonesia Bersatu. Terus mau kemana Demokrat? Nah, inilah letak daripada pengalaman, ujian, dan bagaimana menjadi seorang pemimpin yang tidak dipunyai oleh ketum Demokrat. Hanya ngomong, tapi sulit memang masuk ke koalisinya Gerindra dan PKB, bosnya jenderal, ya nggak bisa lo macam-macam. Masuk ke koalisinya Golkar, P3 dan PAN, ya nggak bisa juga. Siapa lu gitu. Karena memang nggak bisa. Cuman ini dipaksakan terus. Kasihan memang. Kasihan. Tapi ya sudah. Inilah nasib Demokrat nanti di 2024. Nah, kalau PKS tidak melakukan satu lompatan besar untuk mau bergabung dengan partai-partai koalisi yang lain, ya selesai juga sama gitu. Itu sih kalau menurut saya. Karena biar bagaimanapun rekam jejak seseorang itu kita akan lihat. Rekam jejak satu partai kita akan lihat. Semua partai mempunyai kader yang koruptor, punya semuanya. Dari PDIP, dari Golkar, PAN, P3, Gerindra, Demokrat, PKS, semua kena masalah korupsi. Tetapi bagaimana kematangan seorang pemimpin atau seorang ketua umum partai itu dituntut supaya partainya itu jadi besar, partainya itu jadi berkuasa, dan mereka bisa menentukan arah pembangunan atau arah kebijakan dari pemerintahan NKRI. Kalau yang namanya AHY, ya maaf aja ya, belum bisa, jauh, masih jauh banget. Kenapa saya sebut jauh AHY dalam memimpin suatu organisasi? Jelas sih, kita bisa lihat di medsos, kita bisa lihat di berita-berita yang ada di internet. Banyak sekali terjadi kader-kader Demokrat yang mundur akibat bukan lagi Demokrat. Kenapa? Karena tergantung selera akhirnya. Itu yang saya baca, itu yang saya lihat di YouTube dan lain-lain gitu. Jadi ya balik lagi, bagaimana cara memimpin satu partai
mempunyai wibawa, mempunyai satu aura yang bisa membuat memang anggotanya oke, nurut dan benar-benar membangun partai tersebut. Kalau ini enggak, tahu-tahu banyak banget yang keluar tuh, mengundurkan diri, bahkan copot jaket lah, apa segala macam. Nah, di zaman bapaknya AHY, saya belum melihat itu. Memang ada beberapa, tapi nggak sampai seperti ini nih. Ini agak gawat ya. Satu DPD tahu-tahu bubar semua misalnya, satu DPC bubar semua. Ya terlepas daripada nanti ada alasan-alasan dari pihak DPP bahwa ini begini, ini begitu, udah. Nah, tapi intinya kan jelas, orang yang menang suara dikalahkan oleh orang yang dekat. Nah itu kan, itu bukan demokrat lagi, itu namanya tergantung selera jadinya. Itu sih menurut saya. Jadi ya, partai ini memang harus berubah drastis kalau mau ada di pemilu 2024 menjadi ya minimal juara 3, 4, 5 gitu. Kalau enggak, saya khawatir hilang dari permukaan bumi. Demikian suara dari Ubud. Terima kasih atas perhatian dan mau menonton video saya. Saya pamit.